Halo, selamat malam teman-teman semua. Selamat malam, Bos Iko. Malam, Wih, Bos malam Arno. Bos Ade. Udah standby. Iya, di udah standby nih. Di malam hari ini kita full tim ya. Nanti ada Bos Narko juga, ada Bos Ade, ada Bos Anton. Ya, malam hari ini agenda rutin kita ya, setiap awal bulan di hari Jumat itu kita ada live trade NFP. Nah, semoga malam hari ini kita panen profit, panen cuan ya. Buat yang lagi floating juga semoga malam hari ini clear semua teman-teman. Amin. Amin ya. Oke nih. Ya, ini Bos Narko udah join atau belum ya ini ya? Oke, sambil kita tunggu itu ya, Bos Narko join ya. Mungkin dari Bos Anton atau Bos Adi ada yang mau di-sharingkan dulu? Boleh mau sharing apa dulu nih? Dari teman-teman gimana? Mirip Koti Moti. Ini adiknya, teman-teman. Adiknya gabung tim NS. Bos Narko gabung nggak? Gabung ya, gabung. Ya, sharing analisa gold ya. Goldnya. Goldnya keep masing-masing aja. Langsung ke fundamental. Boleh nanti mungkin Bos Anton juga bisa menekan fundamental. Malam Siap, Bos Arno. siap. Oke, malam. Udah rame nih. Suara saya kedengeran nggak ya? Di tempat Jelas saya Bos jelas. Narko. Aman, aman. Jelas ya, jernih ya? Jernih, jernih, jelas. Oke. Bentar, tapi saya dengar suara bos ada kayak kecil kok. Bos ada kalau suaranya dikerasin, bisa nggak ya? Mic-nya atau apa nih? Segini belum keras ya Bos Arno? Di Lumayan lah, tempat. lumayan, lumayan. Oke. Oke. Oke, kita ke gold. Nah, teman-teman analisanya apa ini? Analisanya atau prediksinya atau tebakannya gold ke arah mana? Delik ini mana? Thank you, bro. Anterin charger. Oke, biar baterainya nggak habis, teman-teman. Kalau lihat sekilas, ini ya, saya ada gambar channel. Sebenarnya channelnya cukup rapi. Menurut saya channelnya cukup rapi untuk gold ini. Dan dia berada di area resisten ini. Jadi kalau mau entry, mungkin saya akan nyesel dulu. Atau bos ada pendapat lain nih.
Sama sih bosan kok. Jujur, Sama ya? jujur untuk kondisi gold ini saya cenderung lihat peluang sell. Ini trennya masih sideways. Sehingga antara kita mau ngambil peluang sell duluan dengan stop loss yang kita bisa manage tidak terlalu jauh dari harga ini, atau tunggu breakout support maupun resisten dari kondisi sideways-nya yang sudah berarti hampir 1 minggu ini gitu. Saya malah kepikiran gini, ini untuk transaksinya seperti ini, tapi kalau dia break resisten, nah mungkin setup saya lebih ke seperti ini ya. Jadi lebih lebih ke arah sell, tapi kalau ternyata dia tembak atas ya kita sell-nya rugi, tapi buy stop-nya kejemput untuk bisa TP di benar. TP-nya ini terlalu dekat. Oke, ini pending ordernya, sell dan pending ordernya. Boleh share OP-nya itu, OP-nya saya cantumin di situ.
XAU tadi kita pasang sell dulu, tapi sembari kita menunggu running, ada pending order buy stop. Jadi kalau misalkan sell-nya kena stop loss, buy stop-nya tetap tereksekusi, nggak masalah. Sabar, baru dibantu catat sama Bos Adi. Sambil saya mau buka kalender dulu. Newsnya jam 8.30 waktu Indonesia Barat, benar lagi. Previousnya 143, oke. Forecastnya 159, artinya sebetulnya baik untuk USD. Nah, apakah datanya nanti akan sesuai? Jauh lebih bagus, misalkan 200.000 ya USD akan menguat. Atau malah dekat-dekat ini atau bahkan lebih jelek dari forecast. Sell-nya sell now. Untuk sell-nya kita sell now ya. Untuk sell-nya kita sell now. Cuman buy-nya kita buy stop. Harapannya menguat ini untuk USD. Ini dari kota mana aja ini paling jauh teman-teman. Kita soalnya mau ke Bandung tanggal 20, 21, 22 kita mau ke Bandung. Oh, ada yang dari Surabaya. Itu ya signalnya udah di chat ya, silahkan
di follow. Saya dari Bandung, nah nanti bisa nih ketemu kalau mau di Bandung. Surabaya setelah dari Bandung lah boleh. Itu signalnya udah dikirim di chat itu. Ya, dari analisa harusnya ini prediksinya untuk ini ya XAU good for USD ya, berdasarkan analisa karena dia tertahan di area resisten. Yang penting resisten ini nggak jebol aja. Kalau resisten ini jebol ya dia kuat lanjut naik. Dia tertahan di resisten. Benar, transaksinya sekarang sell. Saya lagi ada floating di beberapa pair ini. Kalau buy stopnya aktif, otomatis sellnya kita kena stop loss, nggak perlu di delete. Karena stop loss kita letaknya di bawah buy stop yang ada saat ini. Jadi kalau misalkan sellnya kena stop loss terus buy-nya tereksekusi, ya udah biarin, mengcover kerugian yang ada. Ini euro lagi trending bullish satu arah. Dingin ya bro? Oh kecilin ya? Ini ya, kecilin apa? Nah, bentar ya, boleh. Ini kantornya, salah satu kantornya Bos Ade ini dinginnya bukan main ya. Bukan kantor trading room Bos Argo. Ya, trading roomnya Bos Ade ini dinginnya bukan main ya. Leverage untuk modal kecil berapa? Leverage untuk modal kecil bisa di 1:200, 1:100 kalau manual ya. Itu berapa Mbak dinginnya? Bikin 25, 26. Ya, fan-nya kecilin aja. Ini dingin semua ya. Ya, Euro USD lah rame-rame floating juga ini. Euro USD terhadap NFP, nah ini menarik juga. Kita akan bahas sedikit ya. Euro USD ini sebetulnya tertahan juga di 61,8. Dia berada di area-area itu saat ini. Nah, ini apakah bikin ekor ataukah dia malah bisa tembus? Tertahan di 61,8. Terus kalau di time frame yang lebih kecil, ya, apakah ini ada potensi nantinya membentuk yang namanya divergen? Atau ternyata tidak? Ini kan belum valid nih, belum cross. Oskilatornya belum cross.
Menegangkan ya. Ya, lumayan menegangkan. Tapi ini udah overbought semua ini untuk Euro USD ini RSI maupun stokastik udah overbought. Di H4 juga overbought-nya ini. Nah, ini apakah ada kemungkinan dia akan membentuk divergen nantinya? Clear hari ini bosku. Sambil kita pantauin untuk apa namanya Euro USD. Dark Big Boxer. Stop loss-nya buy stop di sini. Stop loss-nya di 2916,45. Ini udah mulai turun nih. Dark Big Boxer. NFT bukannya biasanya spike atas bawah, ya kadang bisa spike, kadang juga langsung lompat satu arah, nggak tentu. Tergantung rilis datanya seperti apa. Nggak ada promo Ternakun dalam waktu dekat. Wah, mau promo gimana ini? Mau promo yang seperti apa, Bos? Apakah gold setelah turun akan naik? Semua instrumen mata uang setelah turun pasti naik, setelah naik pasti turun, bos. Nggak mungkin turun terus nggak naik-naik. Itu kayaknya MetaTrader-nya harus diinstal ulang kalau sampai kayak gitu. Error itu mungkin. Karena kan tren bergerak kalau nggak uptrend, downtrend, dan sideways. Ya katakanlah kalau setelah uptrend itu berakhir, akan terbitlah downtrend atau sideways dulu baru downtrend. Ya, seperti itu. 7 menit lagi. Hari yang indahkah atau hari yang menegangkan? Sell-nya langsung aja kok. Ya ini udah floating profit untuk sell-nya. Untuk sell-nya kita udah floating profit. Ini tinggal dia lompat ke bawah atau gimana ini untuk 6 menit lagi. Enam menit lagi. Perlu pasang SL Plus nggak Bos Adi untuk sell-nya? Kalau masih terlalu dekat gini, mending nggak usah sih. Tapi memang teman-teman ingin menghilangkan faktor risiko ya. Kalau SL Plus kan kita tutup transaksinya kalau kena SL itu dalam kondisi profit ya. Jadi risikonya otomatis hilang. Ya, itu bisa dilakukan kalau teman-teman mau. Cuman jangan terbawa emosi ketika kena SL Plus dulu baru turun. Ya, tetap harus di manage, tetap harus sabar. TP-nya yang sell TP-nya di 2897 897,94 atau 2898 boleh lah, 2898 boleh lah. Ini sambil kita pantau, nanti kalau ternyata dia udah ke TP ya kita TP dulu nggak masalah. Tarik turunnya lumayan kuat ya. Running profit besar kok. Ini udah 1000 poin bos. Nah ini mana nih? SL nih. Lumayan ini udah 1:1. Profit NFT malahan. Profit sebelum NFT, benar-benar. Gimana ini Mas Adi?
Gimana ini? Ya, kalau Jadi, mau meminimalisir resiko SL plus kalau dari saya sih, Bos Argo. ya kalau udah segini SL Plus boleh lah. Ya, kalau ini jaraknya udah cukup jauh sih. Lima menit lagi ya, 5 menit lagi. Ya teman-teman kalau udah merasa profitnya cukup mau DTP dulu boleh. Kalau saya ini karena NFT memang bukan sebetulnya saya cari profitnya bukan cuma di NFT aja ya saya biarin lah. Tapi kalau teman-teman mau TP dulu silahkan. Teman-teman kalau merasa udah baik profitnya lumayan ini belum cukup. Kalau ini biarin lah, biarin TP atau biarin SL tempat saya ini. Tapi kalau teman-teman mau TP dulu, udah merasa cukup, saya udah bersyukur nih profit hari ini, silahkan. Jangan lupa tag saya di Instagram nanti di story. Kalau saya ya ini buat nemenin teman-teman, ayo floating bareng. Yang mau main aman boleh silahkan. Happy cuan ya untuk teman-teman yang aman, udah ngamankan. Turun berapa poin berarti Bos Argo? 100 lebih ya? Ini udah 500 poin lebih. Tadi sampai 700 poin. Ini sekitar 450-an poin. Saya pakai 2 lot soalnya. Bagi 2. Kalau mau cek poinnya bagi 2 ini. Berarti 900 ya sekitar 460-an. Aku cukup gak mau dak-dikduk, thanks Bos Narko, the best ya sama-sama. Udah TP duluan nih. Yang TP duluan mana suaranya? 1 menit lagi, 1 menit lagi teman-teman, 1 menit lagi, 1 menit lagi, 1 menit lagi. Fireline malah nggak terlalu ini ya, terlalu bergerak ya. SL Plus boleh, silahkan pasang SL Plus, sesuaikan dengan money management masing-masing lah. Kalau saya ya ini buat seru-seruan aja ini, saya kalau rugi ya $1.000 saya, $1.200. Kalau profit ya ini kalau sampai TP saya 3.000 4.000 dolaran. Mau diamankan dulu boleh karena sudah 1:1. Deg-degan. Dak dikduk anjay. Minum dulu biar agak panik. Floating saya BU kemarin udah selesai clear, sekarang gantian floating euro teman-teman. Ya dihadapi dengan senyuman. 30 detik lagi. Dakdikdukser. Dakdikdukser ya. Sepuluh detik lagi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wow, langsung lompat ke atas. Ketarik lebah lagi. Naik turun. Saya penasaran euro ya. Euronya lompat ke atas teman-teman. Wah, buyer sell cukup kuat. Ternyata actualnya lebih sedikit, 151K. Data US-nya cukup jelek.
unemployment rate-nya 4,1%. Data US-nya cukup jelek. Tapi gini, meskipun datanya jelek, tapi previous-nya direvisi nih teman-teman. Previous-nya direvisi jadi 125. Ya, previous-nya itu yang sebelumnya itu jadi 125. Dan actual-nya jauh lebih bagus dari yang sebelumnya. Artinya actual-nya saat ini itu jauh lebih bagus dari yang sebelumnya. Makanya buyer seller-nya ini cukup bertarung nih. Buyer seller-nya cukup bertarung ini karena dia melihat previous-nya direvisi. Ya kan ditarik naik, ya tarik naik, tarik turun lagi. Previous-nya ada revisi. Nah ini euro menunjukkan tanda-tanda turun karena penerimanya jauh lebih tinggi daripada previous-nya. Artinya ini XAU turun atau naik? Ya ini kekuatan sellernya lagi lebih kuat karena menurut saya melihat datanya ini previous-nya direvisi. Cuman untuk employment rate-nya, tingkat penganggurannya memang lebih tinggi ya, lebih tinggi 0,1%. Kita melihat tadi lonjakan naiknya ini ya karena tadi mereka mungkin lagi fokus di actualnya lebih buruk daripada forecast. Tapi previous-nya kok direvisi ya, sellernya masuk lagi. Silakan yang floating profit silakan kalau mau dicicil TP-nya. Ini bayarnya naik lagi nih, bayarnya kuat lagi. Masih penuh keraguan ya bosanku ya ini ya marketnya. Ya masih pertarungan antara buyer seller ini. Ya masih bertarung mereka. Mungkin dari Bos Anman ada masukan terkait analisa fundamentalnya? Oke, Bos Ade, saya sampaikan POV saya ya terkait data yang baru saja dirilis. Kalau melihat konteks terkininya, market ini didrive atau didominasi oleh sentimen terkait perang dagang. Nah, rilis NFP-nya ini kan
angkanya saya bilang overall buruk semua dari bulan lalu, kemudian previousnya dan juga aktualnya. Nah, sehingga hal ini dampaknya dua. Yang pertama adalah secara analisa makroekonomi ini akan memaksa The Fed untuk mempertimbangkan pemotongan suku bunga sesegera mungkin. Ya, cuman kita perlu menunggu data jobless job opening besok hari Selasa minggu depan dan juga CPI Rabu depan. Plus gongnya nanti di FOMC. Nah, ini akan menambah peredaran uang di masyarakat kalau memang jadi diturunkan suku bunganya atau proyeksi suku bunganya, sehingga goldnya ini akan berpotensi naik kalau versi analisa fundamental. Karena apa? Karena sentimen yang sekarang sedang berlangsung, sedang hangat terjadi dan diperbincangkan adalah tentang perang dagang. Nah, jadi itu ya kemungkinannya kalau saya lihat seperti itu. Kemudian yang kedua dampaknya ke dolar sendiri, dolar dia akan berpotensi melanjutkan pelemahannya. Jadi yang pertama dolar tadi sudah didukung pelemahan karena sentimen yang jelek, karena perang dagang. Yang kedua secara analisa makroekonomi juga semakin tertekan. Ya konsekuensinya nanti untuk pair-pair kayak Euro USD dia bisa melanjutkan kenaikannya kemarin. Terlebih lagi untuk euro ya, kalau kita berbicara euro ini penguatannya didukung oleh Jerman, yang mana di Jerman itu sedang ada stimulus fiskal. Jadi pembelanjaan pemerintahnya itu dinaikkan, sehingga ya memang euronya ini mengalami penguatan yang menurut saya sangat-sangat signifikan ya. Nah, seperti itu kalau analisa dari saya, Bos Ade, Bos Narko, dan teman-teman semua. Thank you. Untuk transaksi sell-nya kena stop loss, transaksi buy-nya running ya. Tapi loh pergerakannya nggak yang signifikan. Jadi kayak cuma naik turun di area itu. Mungkin nunggu nunggu rangkaian data berikutnya, suku bunga dan lain-lain tadi. Nah, ini mengurangi profit saya minggu ini. Ini minus $1.000. Ya, buyer seller sama-sama kuat. Buyer seller sama-sama kuat. Tapi ya, kalau saya melihat pergerakan harganya ini sebetulnya untuk jangka panjang, downtrend-nya ini dapat gitu loh. Dari dia naik uptrend, terus dia bentuk low, lower high ya. Low dan lower high ini kan lebih rendah dari low yang sebelumnya dan high yang sebelumnya. Lower low dan lower high ya, lower low dan lower high.
Kalau euro, ya analisa saya ini ada area resisten cukup kuat ini di kisaran harga 1.09200-an ini. Resistennya cukup kuat, resistennya cukup kuat. Nah ini kalau nembus, menurut saya tapi kalau ini tembus resisten, ini ada ascending triangle. Ada ascending triangle. Ascending triangle ini cukup jadi suatu tanda yang bagus juga kalau harganya tembus ini. Suatu tanda harga bisa lanjut naik cukup tinggi. Bisa ke 2950-an lagi. Ya di situ-situ aja ya. Tungguin makin malu-malu dia. Bisa jadi sampai akhir minggu ini masih sideways ya Bos Narko ya? Ya minggu ini sideways tapi cenderung kalau saya lihat ya kalau gold cenderung sideways. Kemungkinan minggu depan baru dia bisa menunjukkan pergerakan yang lebih jelas.
awal minggu mengalami kenaikan, setelah itu dia sideways mulai hari 3 hari ke belakang ini, 4 hari 3 hari ke belakang. Kalau euro cenderung dia bergerak bullish di minggu ini. Cenderung dia bergerak bullish di minggu ini, euro ya. Nah, makanya biasanya saya kalau melihat seperti itu, satu minggu dia akan cenderung gerak kemana? Pas sideways, bullish atau bearish. Nah, minggu depan baru kemungkinan ada potensi-potensi koreksi yang lebih jelas. Oke, kalau ditungguin nanti makin malu-malu. Saya habis ini juga mau lanjut, ada tamu. Mungkin mau dilanjut ngobrol-ngobrol sama Bos Ade, Bos Anton. Oke. Aman-aman, Bos Marco. Oke, teman-teman. Kalau gitu saya pamit dulu. Saya mau ada tamu. Yang udah TP duluan tadi selamat. Yang belum TP di awal, saya menemani floating. Saya izin pamit dulu, nanti kita jumpa lagi di hari Senin ya. Di hari Senin kita live trade lagi sama tim juga. Ini dilanjut ngobrol-ngobrol dulu kalau mau teman-teman tanya, sharing. Mungkin tanya EA promo, tadi ada yang mau promo ternak akun. Promonya beli 2 gratis 1, bolehlah Bos Ade, Bos Anton. Nanti bisa di sounding juga. Beli 2 gratis 1. Jadi dapat 3 buat ternak akun, lumayan itu. Ya. Silakan dilanjut dulu. Thank you Itu semuanya. hanya malam Selamat ini malam. atau sampai kapan, Bos Marco? Promonya sampai weekend ini aja, sampai hari Minggu. Ambil. Oke. Siap, Bos Marco. Thank you bos semua. Thank you, Bos Marco. Ya, ternyata pergerakan marketnya sideways, teman-teman ya. Buat teman-teman di sini yang sudah bergabung di grup NS yang ada di channel Pro, sebetulnya ada satu ya, saya di bagian terakhir, kalau teman-teman baca di Fundamental Info, itu saya jelaskan juga bahwa saya juga mengantisipasi pergerakan sideways dari gold ini. Ya, kalau range release-nya itu di angka yang nggak jauh-jauh dari kondisi before maupun ini ya. Nah, saya bacakan ya. Saya mengantisipasi pergerakan sideways dengan range di 2.900 sampai 2.925 untuk gold apabila aktual data yang dirilis berkisar 140.000 hingga 170.000. Ya, jadi memang ada potensi untuk sideways. Kenapa? Karena saya melihat minggu depan kita masih ada high impact news yang saya rasa ini akan cukup menentukan data-data berikutnya, pengambilan langkah The Fed berikutnya. Kalau memang job opening-nya ya, penambahan lapangan pekerjaannya ternyata tidak sebanyak yang diperkirakan, berarti makroekonominya tertekan. Yang kedua ada CPI juga yang minggu depan akan dirilis. Saya sambil cek lagi ya, kalau nggak salah minggu depan ya, tanggal 12 ya. Jadi Selasa Rabu ada 2 high impact news yang menurut saya ini akan cukup menentukan langkah The Fed ketika FOMC tanggal 20. Nah, kalau CPI-nya juga turun ya, di sini forecast-nya memang belum muncul, tapi saya menaruh atau meletakkan angka ya sekitar 0,3%, artinya lebih rendah dibandingkan bulan lalu. Yaitu nanti akan menjadi acuan untuk gold bisa naik ke ya mungkin terdekat ATH ya 2950 hingga 2956. Sebelum sampai situ kita analisa ulang. Dan lagi-lagi seperti yang biasa saya sampaikan ketika momen live trade setiap hari, bahwa pergerakan harga ketika high impact news itu tidak selalu langsung berdampak saat ini juga. Nah, contohnya adalah malam hari ini. Bisa keluar atau memperlihatkan volatilitasnya kapan ya? Bisa saja nanti malam, bisa saja besok, atau minggu depan. Kita tidak ada yang pernah tahu pasti.
Tapi kalau versi saya, data-data berikutnya yang ditunggu adalah ya tadi itu yang sudah saya sampaikan ya minggu depan. Seperti itu. Jadi ada benarnya juga kalau tadi Bos Narko, Bos Ade menyampaikan ya sampai akhir minggu ini berarti nanti ini ya, nanti subuh ya. Pergerakannya akan cenderung melanjutkan kondisi sideways-nya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, sekarang monggo silakan teman-teman ada yang pengen bertanya lagi atau enggak, atau mungkin pengen request analisa di pair apa, ya kita masih ada kesempatan ya untuk lanjut analisa sama saya dan Bos Adi. Ya, mungkin saya rasa malam ini pergerakannya tidak akan terlalu agresif. Teman melihat ada pun ya dia nggak yang mungkin seagresif high impact news sebelumnya. Kalau dari saya sih untuk yang sudah ada transaksi ya wait and see dulu, bisa jadi malah malam nanti masuk jam 10 malam itu mulai ada pergerakan kan, seperti itu juga karena kita perlu tahu ini masih jam aktifnya Amerika ya, jam aktif perdagangan, jadi masih sangat mungkin malam hari dia baru pergerakan yang agresif. Itu gitu sih mungkin dari saya, Bos. Tidak ada update yang terlalu banyak malam hari ini. Nah, itu ada yang bertanya Bos Ade, untuk yang transaksi buy tadi seperti apa baiknya? Kalau versi saya sesuai trading plan saja. Ya, kalau transaksi buy, teman-teman ada tereksekusi transaksi buy, bisa sesuai trading plan aja teman-teman. Juga tadi hold sesuai trading plan ya. Mungkin oke, Bos Anton, malam hari ini kita tidak perlu yang terlalu lama, mungkin kita bisa jumpa lagi hari Senin lah. Siap. Oke lah, ya. Boleh mungkin dari Bos Anton atau Bos Niko yang menutup malam hari ini. Sebelum ditutup, saya pengen ini ya, tadi ada yang menanyakan juga NFT ini apakah menggerakkan ini BTC atau Bitcoin. Nah, saya sampaikan kalau secara analisa fundamental ya, NFT ini tidak berkorelasi secara langsung dengan kripto. Ya, kripto ini menurut saya masih sebagian besar ya didominasi oleh sentimen-sentimen yang dikeluarkan oleh tokoh-tokoh atau public figure. Terakhir yang saya baca beritanya itu kemarin ada summit dari para pembesar exchange ya, ada berapa, 7 atau 11 saya lupa, dan Trump menyetujui rencana untuk cryptocurrency reserve ya. Cuman ya kita bisa lihat aktual kondisi marketnya, Bitcoin sempat turun sampai ke 84.000 sekian. Jadi menurut saya sekarang sekalipun Trump menyatakan menyetujui, tapi kan regulasinya yang menurut saya masih belum deal. Nah, bisa jadi akan menunggu itu dulu teman-teman, sehingga kripto pun konteksnya ini BTC ya, bisa jadi akan dalam kondisi sideways dulu ya. Itu saja ya, semoga teman-teman yang trading di kripto bisa terjawab ya. Yang teman-teman yang misalnya nanti malam hari ini kena SL ya sudah nggak masalah ya, kita namanya trading itu selalu ada yang namanya resiko, dan itulah yang kita manage, dan setiap trading plan yang kita buat sudah kita pertimbangkan di awal bahwa itu akan kalau harga nggak sesuai analisa pergerakannya ya pasti akan kena SL, sehingga yang bisa kita lakukan adalah ya udah kita fokus aja, jangan berbagai emosi, next kita cari peluang lagi ya. Seperti itu aja dari saya. Thank you teman-teman semua. Monggo Bos Niko, saya kembalikan ke hostnya. Oke. Nah, saya bagian closing ini sama opening ya berarti ya. Ya, jadi mungkin di sini saya mau mengucapkan terima kasih ya buat teman-teman semua yang udah hadir malam hari ini. Terima kasih juga buat Bos Ade, Bos Narko, dan Bos Anton yang udah menemani kita sharing-sharing malam hari ini, dan kita bisa melanjutkan kembali aktivitas masing-masing ya. Oke, sampai jumpa lagi teman-teman di next 5 trade hari Senin ya.
Selamat malam, selamat kembali beraktivitas, selamat beristirahat. Dan mengingatkan kembali ya, masih ada promo EA, ya, beli 2 gratis 1. Jadi teman-teman order 2 dapatnya 3 lisensi. Itu sangat lumayan banget teman-teman ya, buat ternak akun. Ya, sampai hari Minggu aja ya, berarti akhir minggu ini promonya. Buruan klaim, langsung chat tim NS saja. Dan mungkin buat teman-teman yang masih ada floatingan, semoga bisa clear malam hari ini. Oke, thank you semuanya. Selamat malam. NS Trade, konsisten anytime, anywhere.